warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak, Ibu, Dewan Juri Arzekta 2022 yang saya hormati, sahabat rahimakumullah dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur terhadap yang menciptakan dua nikmat dunia, yang mana tidak akan berdiri satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bintang dan bulan, lautan dan daratan, hingga si cantik dan si buruk rupa, sehingga terciptalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kami tuntunkan yang mudah-mudahan terus mengalir kepada pemimpin umat, Rasul yang membawa cahaya syafaat untuk kita esok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Niken Ayu Aryani dari SMA Islam Al-Musyawarah, untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Tantangan Berhijrah di Zaman Sekarang. Jika membahas tentang hijrah, hijrah terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu makaniyah, yang artinya berpindah dari suatu tempat atau suatu negara yang terjadi pada zaman Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang biasa kita sebut sebagai Isra Mi'raj. Dan yang kedua yaitu maknawiyah, yang artinya melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, atau berubah menjadi lebih baik. Berhijrah memiliki tantangan tersendiri, seperti pada saat umat Islam zaman dulu dan Nabi Muhammad yang ketika berhijrah di kota Yastrib atau Madinah, yang melewati berbagai tantangan, melewati berbagai ujian, melewati berbagai cobaan yang menguji kesungguhan mereka untuk dekat kepada Allah. Menurut saya, peristiwa hijrahnya umat Islam terdahulu dan Nabi Rasul Muhammad meninggalkan pesan yang sangat kuat untuk umat Islam zaman sekarang, bahwa untuk mendekat kepada Allah tidak semudah membalikan telapak tangan. Lalu bagaimana kita? Kita yang sering disebut sebagai pemuda milenial, yang berarti bukan siapa-siapa, yang harus siap melewati berbagai tantangan. Tantangan di zaman sekarang, zaman di mana kemaksiatan sudah merajalela, sudah mulai dinormalisasikan. Berbagai tantangan ini bisa disebut sebagai proses ibtila. Pada zaman sekarang, kita harus bisa melewati tantangan seperti circle yang toksik, dukungan keluarga, ataupun dukungan lingkungan. Hal itu sangat berpengaruh pada proses hijrahnya seseorang. Jadi, circle yang toksik dapat membuat pengaruh besar pada proses hijrahnya seseorang. Seperti apa yang kita lihat, seperti apa yang kita dengar, banyak sekali ucapan pedas atau sindiran, seperti ada uhti, ada ahi, si paling agamis,
si paling alim, sok suci. Hijabin dulu aja hati, baru hijabin dulu kepala. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak boleh langsung mengklaim baik atau buruknya seseorang dalam cara berpakaian, dalam cara bertingkah laku. Ketika melihat, tidak boleh langsung menilai bahwa dia baik dalam agama. Dalam proses ibtila, banyak sekali yang harus kita lewati tantangannya. Banyak sekali yang harus kita korbankan dalam proses hijrah. Tapi dari sini kita belajar ikhlas, belajar menerima ujian-ujian yang Allah berikan satu persatu. Satu persatu teman pun hilang, dibully di sosial media, dihina, dicela, dikatakan so suci. Bahkan ada yang ketika berhijrah, teman-temannya banyak yang dibenci, banyak yang benci kepada dia. Dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman dari ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna lahum muflihun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan aku telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina shadaqu falaya'lamanal kadhibin. Dan sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka pasti Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Shadaqallahul adzim. Memang Allah tak menjadikan matahari selalu bersinar, tak menjadikan taman bunga selalu bermekaran, tak menjadikan cuaca cerah selalu menjadi mendung. Tapi Allah pasti menghadirkan hikmah di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Lelah, capek. Dunia memang tabiatnya lelah dan capek. Bagaimana dia bisa menghindar dari taab atau capek? Bagaimana dia bisa menghindar dari suasana bosan, suasana susah payah, sedangkan dia masih berada di dalam bumi dunia yang tabiatnya lelah dan capek. Terus tebarkan kebaikan, baik atau buruk, terima atau tidak, bukan kuasa kita yang atur. If you emigrated for the sake of Allah, then don't stop because of humans. Jika engkau hijrah karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Anak pesantren hafal Al-Quran. Anak gaul sedang jalan-jalan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Illal liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.